gereja adalah khidmat atau pewartaan atau pengajaran. Tugas para pemimpin, pengurus dan pewarta gereja adalah mewartakan sabda Allah dan mengajar umat bagaimana mempraktekkan sabda Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sabda Allah itu dapat dihayati dalam kehidupan konkret. Yesus mengajarkan bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan karenanya para pewarta dan kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini sebagai keluarga bahkan pribadi perlu mengarahkan hidup kita kepada pola hidup Yesus, misi keselamatan Yesus, dan model pelayanan Yesus yang melayani dengan penuh cinta kasih. Maka mari di awal ayat ini kita hadir sejenak, kita tunduk di hadapan Tuhan untuk mengakui akan segala kelemahan dan kedosaan kita di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Teguhkanlah kiat kami untuk semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan peran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam satuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Mari dengan hormat kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang masuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya menghukum Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem.